29 pemain timnas Indonesia disiapkan untuk menghadapi laga kontra Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 15 pemain kini telah tiba di Jeddah, sementara 14 lainnya menyusul sebelum laga pertama tanggal 9 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 29 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Mister Gawang Martin Paes kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday akibat cedera. Emil Audero juga masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Lalu yang terbaru ada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Reinders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdonk juga masih menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya dalam daftar lini tengah, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti. Selain itu, Ole Romeni akhirnya kembali membela timnas setelah sempat absen akibat cedera. Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu. Skuad Garuda akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Indonesia berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi serta Irak yang akan digelar pada 9 Oktober hingga 12 Oktober mendatang. Skuad Garuda menggelar latihan perdana jelang laga melawan Arab Saudi di laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 8 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan pasukannya dalam performa terbaik dan siap menghadapi laga perdana. Usai melakukan ibadah umroh, skuad Garuda langsung menggelar latihan perdana yang digelar di Jeddah, Arab Saudi. Latihan ini merupakan persiapan sebelum bermain melawan tim tuan rumah Arab Saudi dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat pekan depan. 15 pemain mengikuti latihan yang dipimpin langsung Patrick Kluivert, 13 diantaranya merupakan pemain yang merumput di Super League, 2 lainnya adalah Ramadan Sananta yang bermain di Malaysia dan Ole Romeni. Kembalinya Ole dalam skuad pasca cedera masih diragukan tim karena masih terus melihat perkembangan kondisinya. Namun dalam latihan ini pelatih timnas Patrick Kluivert memastikan anak asuhnya dalam semangat tinggi dan siap menghadapi laga pembuka. Well, I'm very happy. The spirit that the players are showing is fantastic. The team spirit is very high. The exercise that we did, players did really good. So I'm very happy with the first training. Ole is he's on the right turn. We have to look how the reaction is on the training for today, and that's the most important thing. You know, I'm very happy that I see Ole back on the pitch. So we were careful with him. 13 pemain yang mengikuti latihan perdana ini adalah Mark Klok, Jordi Amat, Beckham Putra, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Yakob dan Yance Sayuri, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Tom Haye,
Eliano Renders, dan Ramadan Sananta. 14 pemain lain akan menyusul hadir secara bergantian sebelum laga pertama. Mereka baru saja menyelesaikan kompetisi Eropa dan akan menyelesaikan pertandingan terakhirnya sebelum jeda internasional bersama klubnya pada hari Minggu dan Senin mendatang. Dari babak ini, hanya 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari 2 grup yang ada. Tim yang finish di tempat kedua akan melanjutkan ke putaran kelima, sementara yang menghuni tempat ketiga akan langsung gugur. Sebuah penginapan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Kebakaran membuat warga dan tamu penginapan panik. Sebuah resort di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Hancur. Besarnya api dan kepulan asap membumbung tinggi membuat warga dan wisatawan panik. Jangan terdekat kontainer ada gas bilang. Angin kencang membuat api menyambar atap ilalang hingga menjalar ke seluruh bangunan. Akibat kebakaran tersebut, 31 unit bungalow, 3 unit villa besar, 3 unit villa kecil, serta 9 bangunan penunjang lainnya hangus terbakar. Sementara warga sekitar yang melintas membantu untuk menyelamatkan sejumlah barang. Jumlah kamar sekitar 30 lebih. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada. Sumber apinya dari mana? Untuk sumber api maupun hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran ini masih sementara didalami. Mohon waktu, secepatnya kalau sudah ada kami akan sampaikan ke teman-teman media. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran penginapan tersebut. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Republik Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Diawali dengan upacara perayaan, HUT TNI juga dimeriahkan dengan atraksi dan hiburan untuk warga Jakarta dan sekitar. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto menuju mimbar kehormatan setelah memeriksa pasukan dengan mobil maung pindad. Prabowo menegaskan saat pidatonya, TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Please welcome Foxtrot Live! Usai upacara, kemeriahan HUT TNI diawali dengan sejumlah atraksi. Manuver pesawat tempur TNI di langit Jakarta sontak menyita perhatian. Langit di kawasan Monas bergemuruh dan penuh warna ketika 6 pesawat tempur Jupiter Aerobatik tim TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat terbang membentuk hati hingga pola menyerupai kembang api di langit Jakarta. Pesawat berbelok sambil mengeluarkan sejumlah flare yang menyala. Aksi terjun payung prajurit TNI pun menghiasi langit Jakarta. Acara
semakin seru dengan aksi dan keterampilan prajurit TNI 3 Matra, darat, laut, udara yang unjuk gigi, memperlihatkan kedisiplinan, kekompakan, serta semangat juang. Masyarakat disuguhkan dengan keterampilan demonstrasi prajurit TNI beradu melawan musuh. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, perisai Trisula Nusantara. Ya, aksi-aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas. Lambang kesatuan. Hormat, senjata! Mengendarai mobil maung dari Istana Kepresidenan menuju Monas, Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan menyapa warga yang berada di sisi jalan. Warga pun antusias sambut Prabowo sambil kibarkan bendera merah putih. Tegak, senjata! Menuju kawasan Monas, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo dikawal puluhan pasukan berkuda dan pasukan motoris anggota TNI. Iring-iringan tersebut membuka jalan hingga ke kawasan Monas yang sudah dipadati masyarakat. Warga juga menyambut antusias iring-iringan pasukan berkuda tersebut. Dalam peringatan ini, Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Usai menyaksikan defile pasukan dan alutsista, Presiden Prabowo meninggalkan kawasan Monas dan menyapa warga. Presiden Prabowo menyapa warga yang berkumpul di sekitar Monas. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menghampiri warga dan mencium kening dua anak-anak laki-laki dan perempuan dari atas kendaraan maung di kawasan Monas. Presiden juga menyalami sejumlah anak-anak yang digendong orang tuanya. Ribuan warga antusias untuk menyaksikan pameran alutsista hingga panggung hiburan pesta rakyat dalam acara puncak HUT TNI. Ada kuponnya, jangan sampai hilang ya. Kalau nanti nomornya keluar, Bapak Ibu, disimpan nomornya, nanti ditukar. Pemirsa, lalu lintas sekitar Monas macet imbas bubaran perayaan HUT TNI ke-80. Baik kendaraan roda 2 dan roda 4 sama-sama terjebak di tengah kemacetan. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat macet total akibat kepadatan kendaraan yang meninggalkan kawasan Monas setelah perayaan HUT TNI ke-80. Pejalan kaki dan pedagang kaki lima juga memenuhi jalanan yang menyebabkan lalu lintas macet. Beberapa kendaraan yang membawa rombongan personel TNI juga terlihat terjebak macet meninggalkan kawasan Monas. Usai rangkaian acara perayaan HUT TNI ke-80 hari ini, ribuan warga masih memadati kawasan Monas. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang rela datang sejak subuh demi bisa menyaksikan langsung defile alutsista TNI serta pesta rakyat. Adapun rangkaian HUT TNI ke-80 turut menghadirkan panggung hiburan rakyat dengan menghadirkan sejumlah artis nasional, di antaranya Dewi Persik, Wali Band, hingga NDX AKA. Warga juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize. Untuk selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan yang berada di kawasan Monas dan ada rekan Naura Syafikah di kawasan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita akan bergabung dengan Kevin Pakan terlebih dahulu. Kevin, bagaimana suasana saat ini di kawasan Monas Jakarta Pusat?
Ya, halo selamat sore Diantra pemirsa. Meskipun acara perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-80 sudah selesai, namun situasi di kawasan Monas Jakarta Pusat masih terpantau ramai. Saya akan mengajak juru kamera JB Jasin untuk memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa kawasan Monas ini masih terus dipadati oleh para pengunjung maupun warga yang sedari tadi pagi, bahkan dari subuh informasinya, mereka tetap setia atau berada di kawasan Monas Jakarta Pusat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari warga sekitar karena memang Diandra di sini masih terdapat sejumlah kendaraan taktis, baik kendaraan barakuda, kemudian kendaraan lainnya yang masih tetap berada di kawasan atau lingkar Monas Jakarta Pusat ini. Dan saya akan mencoba bertanya begitu ya Diandra kepada sejumlah warga maupun pengunjung yang tadi kami informasikan bahwa sudah dari subuh bahkan dari tadi pagi sudah berada di kawasan Monas Jakarta. Halo, selamat sore Ibu, Mbak, boleh dengan siapa? Mohon maaf. Saya Angkula. Angkula, ini siapa? Saya dengan Dina. Kita wawancara sebentar ya, boleh ya? Baik, Ibu dan juga adik ini dari jam berapa ada di Monas? Kita berdua dari jam 12. Iya. Ini tanggapannya melihat atau tadi mungkin juga sempat melihat di televisi begitu ya. Ada pameran alutsista, kemudian juga ada defile prajurit dan juga ada atraksi dari para prajurit kita. Tanggapannya seperti apa dari Adi dulu? Kalau dari aku sih TNI sekarang keren banget. Terus juga tadi yang penerbangan helikopternya tuh keren juga. Terus di akhir juga ada petasan-petasannya menandakan acaranya tuh udah selesai walaupun masih rame ya di sini. Gitu. Kalau dari Ibu bagaimana? Kalau dari saya, iya sih keren, maksudnya TNI-nya juga ramah ya, karena kan itu TNI memang benar-benar ramah ke masyarakat gitu. Itu aja sih. Kalau untuk atraksinya, ya nggak usah itu lagi lah, ditanya lagi. Ya karena mereka kalau nggak salah dari minggu lalu ya. Latihannya juga udah mateng banget, pokoknya keren, bangga. Ini kan ada juga kendaraan taktis TNI, tanggapannya melihat masih terpajang sampai sore hari ini seperti apa? Boleh Ibu dulu. Oh iya, ini kendaraan itu dari ujung sampai ujung, banyak banget. Terus kayak gitu kita boleh foto-foto, terus boleh naik-naik juga sih. Terus juga ini sih yang paling banyak diminati karena kan paling lama dipajang juga kan. Terus juga anak-anak kecil tuh excited juga. Cuman kitanya sih yang susah naik ke atas karena iya karena tinggi banget gitu. Mungkin minta tolong sama bapak-bapak TNI kali, udah coba belum? Kayaknya nggak kuat deh. Halo deh. Yang terakhir harapannya buat TNI di hari jadi yang ke-80 seperti apa dari Ibu dulu? Harapannya persediaan makanannya. Tadi kan katanya udah makan gratis gitu ya, persediaannya gitu kali ya sampai sore mungkin atau apa ya kamu? Kalau untuk acaranya kayak informasinya tuh dimatengin lagi karena kan ada yang bilang malam acaranya, ada yang bilang pagi, ada yang bilang siang untuk konsernya kan, tapi bintang tamunya ada yang bilang malam ya. Jadi mungkin itu lebih benerin lagi aja untuk informasinya, terus juga biar TNI-nya tuh biar makin amanah ke masyarakat Indonesia, terus juga nggak banyak buat kesalahan deh. Karena maksudnya kita aja excited datang ke acara TNI, masa ya TNI nggak excited sama keluarga masyarakatnya. Tapi so far fasilitasnya ini sih mendukung ya, kayak toilet kayak gitu-gitu sih, maksudnya banyak lah gitu. Nggak pernah nggak sepi. Nggak pernah. Baik. Terima kasih ya, selamat melanjutkan lagi. Mungkin ada konser-konser dadakan yang dilaksanakan dari para prajurit meskipun acara sudah selesai sebenarnya ya seperti Anda sampaikan tadi. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya Diandra, memang seperti yang tadi disampaikan bahwa diharapkan TNI dapat menjadi amanah bagi rakyat sesuai dengan tema yang akan atau yang telah diusung pada tahun ini, yaitu TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Sementara itu kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih Kevin Paken atas laporan Anda langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selanjutnya ada rekan Naura Syafiqah di kawasan Patung Kuda. Di sana seperti apa suasana lalu lintas, Naura?
Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini kawasan Monas, Jakarta Pusat, khususnya tempat kami melaporkan, yaitu berada di Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Bundaran HI, masih terpantau ada beberapa kendaraan yang terjebak kemacetan di sekitar kawasan Monas ini. Dan memang jika memang kita lihat ini kawasan Monas ini bubaran dari HUT TNI ke-80, banyak sekali dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bahkan juga ada dari transportasi umum seperti Transjakarta yang juga terjebak kemacetan di sini. Dan jika kita lihat beberapa penyebab dari kemacetan yang ada di sini memang disebabkan oleh banyaknya pedagang kaki lima. Juru kamera saya Dede Rudi akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa seperti apa suasana dari kawasan Monas ini, di mana memang dari pejalan kaki, yaitu dari warga yang meninggalkan kawasan Monas baik menuju ke kendaraan umum ataupun juga menuju ke tempat parkirnya, ini juga pastinya menyebabkan adanya kemacetan di sini. Dan tidak hanya dari itu saja, seperti yang tadi saya pantau di sini dari pejalan kaki di sini banyak sekali yang menyeberang tidak menggunakan zebra cross ataupun juga JPO yang sudah disediakan di kawasan Monas ini, tapi mereka menyeberang melewati jalanan sebesar ini, di mana memang ini menyebabkan adanya kemacetan sehingga beberapa dari kendaraan sulit untuk melintas atau berjalan dikarenakan banyaknya jalan kaki yang melintas. Kemudian tidak hanya itu saja, banyak sekali pedagang kaki lima yang menggunakan hampir setengah jalanannya, sehingga jalanan ini menjadi sedikit lebih sempit, dari kendaraan harus bergantian untuk bisa menuju ke tempatnya. Dan tidak hanya dari itu saja yang menjadi kemacetan yang ada dari bubaran HUT TNI ke-80 di kawasan Monas, Jakarta Pusat ini, Diandra dan juga pemirsa, tadi kami sempat melihat dari halte yang dekat dari Medan Merdeka Barat, yaitu adalah halte Monas, juga penuh sekali dengan warga yang meninggalkan kawasan Monas menggunakan transportasi Transjakarta. Sehingga memang jika kita lihat di sini banyak sekali juga dari warga yang masih memilih untuk standby di sini menikmati sore harinya. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafiqah atas laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dan sebelumnya ada Kevin Pakan dari Monas. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga keluar jalur tol Tangerang Merak, Kota Serang. Truk yang melaju dari arah Serang Timur menuju Merak tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol hingga terjun ke jalan di bawahnya. Akibatnya, truk menimpa sebuah mobil pick-up, 2 sepeda motor, dan seorang juru parkir yang sedang berada di lokasi. Akibat kejadian tersebut, 5 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan saksi, pengemudi diduga mengantuk saat mengendarai kendaraan besar tersebut. Itu mengantuk, lanjut dari jalur arah ke Merak atau jalur A, itu menyeberang ke jalur B. Lanjut menerobos pembatas jalan dan terjun dari atas ke bawah menimpa KR, kendaraan pick-up dan kendaraan motor roda 2. Lanjut untuk korban sementara sudah dievakuasi ke rumah sakit Hari Asih. Dan untuk data korban sendiri kami belum memastikan, kami hanya mendapatkan info baru 5 korban luka-luka. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, hari ke-7 operasi penyelamatan dan evakuasi korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlanjut. Hingga hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 39 orang. Sebanyak 13 jenazah ditemukan hari ini, sehingga total korban meninggal dunia menjadi 39 orang. Sedangkan korban yang diperkirakan masih terperangkap di dalam reruntuhan sebanyak 24 orang. Tim penyelamat bekerja tanpa henti selama 24 jam dengan pembagian tim yang bergantian setiap 3 jam. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Majen TNI Budi Irawan pun menyampaikan evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas saat ini telah mencapai 60%. Pihaknya berharap dalam waktu dekat proses pembersihan reruntuhan
dapat selesai dan seluruh korban segera diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban ambruknya bangunan Mushola Ponpes Al-Khozini, Rumah Sakit Bayangkara hingga Minggu telah menerima 35 kantong jenazah. 3 diantaranya merupakan potongan tubuh. Sementara itu, 3 jenazah telah diserahkan kepada keluarga Minggu dini hari setelah tim DVI berhasil mengidentifikasi korban. Memasuki hari ke-7 pencarian korban ambruknya bangunan Mushola Ponpes Al-Khozini, Rumah Sakit Bayangkara hingga Minggu siang telah menerima 35 kantong jenazah. 3 diantaranya merupakan potongan tubuh. Kabid Dokes menegaskan proses identifikasi dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga tim dibagi dalam shift agar bisa bekerja selama 24 jam untuk bisa segera mengungkap identitas seluruh jenazah korban yang telah ditemukan. Tim DVI Polda Jatim juga telah mengambil seluruh DNA dari keluarga korban dan akan dikirim ke Pusdokes Mabes Polri jika dimungkinkan harus menempuh jalur terakhir pencocokan DNA. Teman-teman, ini semua 24 jam ya, kami shift ya, shift dokter yang ahli forensik dan juga teman-teman juga melakukan 24 jam supaya cepat teridentifikasi, dan harapan saya ini kan harapan juga sama keluarga juga. Bapak, untuk sampel DNA yang dikirim ke Pusdokes ada berapa? Yang sudah dikirim kemarin kan 9 ya, 9 ya. Nah terus pagi ini semuanya kan diambil sampel ini, nunggu penerbangan siang ini juga, penerbangan ke Jakarta dan sudah ditunggu di sana di Jakarta. Sementara itu, 3 jenazah telah diserahkan pada keluarga Minggu dini hari setelah tim DVI berhasil mengidentifikasi korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hari H ke-7, tanggal 5 Oktober 2025, saat ini pukul 18.00. Sampai dengan tadi pukul 16.05 kita telah menemukan saya ulangi, mohon maaf. Kita telah menemukan 19 korban dari adik-adik kita, santri Pondok Pesantren Al-Khozini. Tadi pukul 16.30. Dan kita berkomit akan tetap melanjutkan kegiatan operasi ini semaksimal mungkin sampai area tersebut betul-betul yakin tidak ada lagi korban yang tertinggal di komplek reruntuhan. Demikian. Dan perlu disampaikan juga bahwa sesuai dengan undang-undang ini sudah hari ke-7 Kecamatan Prambon, Sidoarjo, RW 02 RT 10 Desa Pejangkungan. Yang berarti sekali lagi berita penemuan telah ditemukan STNK dengan nomor kendaraan W5722NDG atas nama pemilik Janti Dia Lestari dengan alamat Dusun Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, RW 02 RT 10 Desa Pejangkungan. Untuk yang merangkap pemilik STNK dengan nomor kendaraan W5722NDG atas nama Janti Dia Lestari, mohon kalau pengambil STNK di posko BNI atau Mushola Al-Amin. Sekian, terima kasih. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini
saya, Direktur Operasi Basarnas, selaku SMC, pengendali kegiatan operasi, pertolongan dan penyelamatan korban musibah runtuhnya pondok pesantren di Al Hosini akan menyampaikan update kegiatan sampai dengan hari ke-7 hari ini 5 Oktober 2025 pukul 18.05. Bahwa sampai dengan tadi pukul 16.03 hari ini, hari yang ke-7, kita telah menemukan 19 korban adik-adik kita dari pesantren Al Hosini. Dan semua sudah kita dorong ke Rumah Sakit Bayangkara. Bahwa pelaksanaan operasi hari ke-7 ini sesuai aturan memang bukan akan berhenti ya, saya bilang ya, tetap akan kita lanjutkan semaksimal mungkin. Jadi dalam arti kata mungkin akan kita perpanjang sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan kita yakinkan bahwa seluruh korban dari reruntuhan di pondok pesantren ini dapat kita temukan semaksimal mungkin. Kita akan lanjutkan malam ini juga dan sampai mungkin besok, dan mungkin rekan-rekan semua sudah lihat di belakang juga kita selalu on untuk kegiatan di lapangan, dan kami juga akan bertindak bergiat secara maksimal ya, untuk membantu agar pihak korban semua dapat ditemukan. Sehingga menurut perhitungan kami dari total keseluruhan korban yang telah kami laksanakan evakuasi berjumlah 149, dengan keterangan meninggal dunia 45. Di antara 45 itu terdapat 2 body part gitu ya. Jadi yang utuh 43. Kemudian selamat adalah 104. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan mungkin setelah ini kita tetap akan bergiat lanjut seperti juga beberapa hari-hari yang lalu, akan kita tetap maksimal 24 jam kita atau melaksanakan kegiatan untuk tetap membantu menemukan adik-adik kita yang tertimpa musibah. Bangunan berapa persen, Pak? Bangunannya berapa persen? Pembongkaran bangunan yang kita lakukan, kita dibantu sampai hari ini tadi ada 2 ekskavator dan 1 breaker. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Republik Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Diawali dengan upacara, perayaan HUT TNI juga dimeriahkan dengan atraksi dan hiburan untuk warga Jakarta dan sekitar. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto menuju mimbar kehormatan setelah memeriksa pasukan dengan mobil Maung Pindad. Prabowo menegaskan saat pidatonya, TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Please welcome Foxtrot Live! Usai upacara, kemeriahan HUT TNI diawali dengan sejumlah atraksi. Manuver pesawat tempur TNI di langit Jakarta sontak menyita perhatian. Langit di kawasan Monas bergemuruh dan penuh warna ketika 6 pesawat tempur Jupiter Aerobatik tim TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat terbang membentuk hati hingga pola menyerupai kembang api di langit Jakarta. Pesawat berbelok sambil mengeluarkan sejumlah flare yang menyala.
Aksi terjun payung prajurit TNI pun menghiasi langit Jakarta. Acara semakin seru dengan aksi dan keterampilan prajurit TNI 3 matra, darat, laut, udara yang unjuk gigi, memperlihatkan kedisiplinan, kekompakan, serta semangat juang. Masyarakat disuguhkan dengan keterampilan demonstrasi prajurit TNI beradu melawan musuh. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, perisai Trisula Nusantara. Ya, aksi-aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu lintas sekitar Monas macet imbas bubaran perayaan HUT TNI ke-80. Baik kendaraan roda 2 dan roda 4 sama-sama terjebak di tengah kemacetan. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat macet total akibat kepadatan kendaraan yang meninggalkan kawasan Monas setelah perayaan HUT TNI ke-80. Pejalan kaki dan pedagang kaki lima juga memenuhi jalanan yang menyebabkan lalu lintas macet. Beberapa kendaraan yang membawa rombongan personil TNI juga terlihat terjebak macet meninggalkan kawasan Monas. Sementara itu, sejumlah stasiun di sekitar kawasan Monas juga mengalami kepadatan. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di stasiun Juanda dan stasiun Gondang Dia yang berada dekat dengan Monas. Warga dari berbagai daerah di Jabodetabek menggunakan KRL untuk menuju Monas, menyaksikan puncak peringatan HUT ke-80 TNI dan hingga pesta rakyat di kawasan Monas. Mengetahui informasi terkini, langsung saja kita bergabung dengan jurnalis iNews. Sudah ada Dilami Aulia yang berada di stasiun Juanda dan rekan Naura Syafika di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, bagaimana suasana terkini di kawasan Monas, Jakarta? Ya, melaporkan langsung dari stasiun Juanda, Lisa dan juga pemirsa. Kalau kami gambarkan ya situasi pada malam hari ini memang cukup sudah terurai dibandingkan tadi sore. Untuk puncaknya bubar dari masyarakat yang menyaksikan HUT TNI ke-80 di stasiun Juanda ini kira-kira pukul 4 dan pukul 5 sore hari tadi. Bahkan dari pihak petugas ini harus menutup 4 pintu di stasiun Juanda, pintu depan, belakang, samping, kemudian pintu yang menghubungkan antara Transjakarta Juanda ke stasiun Juanda melalui JPO ini juga ditutup, sehingga tadi dilakukan sistem buka tutup begitu ya, karena kalau menuturkan pendapat dari Humas KAI Komuter kira-kira untuk hari ini ada 119.000 penumpang yang hilir mudik di stasiun Juanda dan jumlahnya meningkat, Alista, 92% dibandingkan periode normalnya. Tadi kami sempat berbincang dengan masyarakat yang memang sengaja datang dari luar Jakarta ya untuk menyaksikan, menonton secara langsung gelaran HUT TNI ke-80 yang memang diselenggarakannya 1 tahun sekali, Alista. Kemudian juga untuk hari ini ada kiranya 1063 perjalanan yang dioperasionalkan oleh PT KAI Komuter dan ada 400 penjagaan ya yang dilakukan, karena kalau kita melihat tadi sangatlah desak-desakan, bahkan terjadi kemacetan. Kemacetan bukan karena mobil, Alista, tapi kemacetan karena orang-orang yang memang terlalu padat di stasiun Juanda ini. Kemudian, Alista, tadi juga pihak dari PT KAI memang menghimbau ya untuk masyarakat ini hendaknya tidak terlalu terburu-buru, karena kalau melihat tadi saat dibuka pintu gerbang di stasiun Juanda, masyarakat kemudian berhamburan, bahkan tidak sedikit ada yang terjatuh bahkan terinjak, Alista dan juga pemirsa. Namun begitu antusiasme dari masyarakat memang sangatlah tinggi. Mereka juga memang
rela begitu ya untuk desak-desakan di Stasiun Juanda menggunakan KRL, dan mode transportasi Stasiun Juanda ini memang jadi yang terdekat ya karena sangat dekat dengan kawasan Monas. Kembali ke Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Dilami. Sekarang kita akan menuju ke Naura Syafika di kawasan Patung Kuda Jakarta. Naura, untuk kondisi di sana apakah masih banyak warga yang berhamburan menuju ke rumah mereka masing-masing? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Hingga sore menjelang malam di kawasan Monas, Jakarta Pusat saat ini masih ramai oleh para warga yang meninggalkan kawasan Monas yang setelah menonton HUT TNI ke-80. Dari tadi sore, dari pukul 4 hingga 5 sore memang itu menjadi titik di mana puncaknya dari kemacetan total di kawasan Monas Jakarta Pusat, di mana ini khususnya berada di Jalan Medan Merdeka Barat dan juga Medan Merdeka Selatan yang menuju ke Bundaran HI. Dan memang jika kita lihat dari kendaraan yang ada di sini, baik dari kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan roda 4, ini memang juga penuh sekali di tengah kemacetan ini. Dan jika kita lihat juga ada beberapa rombongan dari pasukan upacara HUT TNI ke-80 yang juga baru saja meninggalkan kawasan Monas Jakarta Pusat. Dan jika kita lihat memang kemacetan ini tidak hanya dari jumlah volume kendaraan yang meningkat, tapi juga adanya dari parkir liar yang berada di kawasan Monas sehingga menyebabkan hampir setengah jalan ini digunakan untuk parkiran motor dan mobil liar, yang jika kita lihat ini juga beberapa dari kendaraan roda 2 sudah berusaha untuk meninggalkan kawasan Monas Jakarta Pusat untuk menuju ke rumahnya masing-masing. Dan jika kita lihat dari Transjakarta ini juga penuh sekali. Tadi kami juga sempat melihat dari halte yang berada di dekat kawasan Monas ini, yaitu di halte Monas ini penuh sekali dengan warga yang berusaha meninggalkan dan juga berusaha untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Namun memang Alisa dan juga pemirsa, di Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Barat ini tidak ada penutupan jalan. Namun memang disarankan untuk pemirsa yang ingin berkunjung ke sini disarankan mencari jalan lain karena memang di sini sangatlah macet total. Sementara itu Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Naura melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta dan sudah ada sebelumnya Dilami di Stasiun Juanda Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kawasan wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur resmi memiliki terminal pengisian bahan bakar minyak. Keberadaan terminal bahan bakar ini diharapkan memperkuat ketahanan energi dan mendukung Labuan Bajo menjadi pariwisata super prioritas Indonesia. Pemerintah setempat telah meresmikan terminal bahan bakar Labuan Bajo Kamis 2 Oktober 2025. Terminal memiliki kapasitas 488 kiloliter dengan 8 tangki penampungan Pertamax dan Pertamax Dex. Terminal ini akan melayani kebutuhan 4 stasiun pengisian bahan bakar umum dan 1 stasiun pengisian untuk nelayan di sekitar Pulau Flores, khususnya wilayah Labuan Bajo. Dengan hari ini kita meresmikan fuel terminal di kawasan Pelabuhan Baik Lambu, maka ada harapan, ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi di tempat ini di berbagai sektor itu akan laju dan begitu besar. Bahwa potensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi maupun potensi wisata di Labuan Bajo ini luar biasa. Oleh karena itu kami dari Pertamina Patraniaga mendukung sepenuhnya. Warga pun antusias dan merespon positif beroperasinya terminal bahan bakar di kawasan wisata ini. Nah, selama ini kami seringkali, terutama di musim ramai, kita kekurangan BBM dan masyarakat dan pariwisata berebut suplai BBM, sehingga dengan hadirnya fuel terminal ini, saya harapkan ke depannya kebutuhan BBM bisa terpenuhi. Tidak ada lagi harga BBM yang melambung tinggi dan pariwisata kita semakin maju. Dengan adanya terminal bahan bakar Labuan Bajo, Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan.
Diduga sopir mengantuk saat berkendara, sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga keluar jalur tol Tangerang Merak hingga terjun ke jalan di bawahnya. Akibatnya truk menimpa sebuah mobil pickup, 2 sepeda motor dan seorang juru parkir yang sedang berada di lokasi. 5 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah penginapan di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Besarnya api dan kepulan asap membumbung tinggi membuat warga dan wisatawan panik. Angin kencang membuat api menyambar atap ilalang hingga menjalar ke seluruh bangunan. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut. 3 rumah dan 1 bengkel di Kelurahan Ipolo, Kecamatan Kota Timur Gorontalo terbakar. Diduga api muncul dari bengkel yang berada di depan rumah. Api membesar dipicu banyaknya ban bekas dari bengkel membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Warga sempat mendengar ledakan akibat kompresor dari bengkel. Bagi sebagian orang memiliki rumah sendiri mungkin terlihat mudah. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah punya rumah seringkali hanya sebatas mimpi. Kini melalui program rumah subsidi dan fasilitas pembiayaan perumahan, harapan punya rumah idaman pelan-pelan menjadi kenyataan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia BRI atas capaian persentase penyaluran rumah subsidi tertinggi di antara Bank Himbara. Data menunjukkan BRI terus mengakselerasi penyerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tahun ini kuota rumah subsidi naik dari 17.700 menjadi 25.000 unit dan BRI juga berencana mengajukan tambahan 7.000 unit sehingga total kuota bisa mencapai 32.000 unit. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, menegaskan keberhasilan program bukan hanya soal penyaluran kredit, tapi juga sosialisasi. Kembali lagi ke tadi ya, bahwa backlog perumahan pertama yang cukup besar, ya, sakit namanya 10 juta ini. Nah, masalahnya kan gitu, nasabah mau dapat pinjaman ini dari bank mana kan perlu kita kasih tahu, apalagi ada program-program baru. Memang kuncinya adalah sosialisasi juga, sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan aplikasi ataupun melamar mendapatkan pembiayaan gitu. Jadi BRI beruntung karena kita punya lebih dari 7.000 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengapresiasi langkah BRI. Menurutnya, BRI proaktif mengajukan tambahan kuota 7.000 unit rumah subsidi. Rumah subsidi, saya surprise, nanti Komisioner Tapera Pak Heru akan menyampaikan data yang luar biasa. Ternyata dari Bank Himbara itu yang peningkatan presentasinya paling besar itu adalah BRI. Hingga akhir Agustus 2025, BRI mencatat penyaluran KPR FLPP sebesar 14,21 triliun rupiah kepada 103.807 debitur. Pembiayaan dilakukan secara prudent tercermin dari rasio kredit bermasalah sebesar 1,52%.